Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Almas Nisal Fauzia NPM 19041 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu C. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban UAS saya, yaitu PT Bulan Sabit Food and Beverage. Peta konsep yang pertama ada company profile, yang kedua ada 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur, yang ketiga ada manajemen persediaan, yang keempat ada siklus penjualan tunai dan kredit, yang kelima ada pencatatan laporan keuangan. Yang pertama, company profile. PT Bulan Sabit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B, di mana perusahaan ini memiliki produk unggulan seperti snack ringan, roti-rotian, minuman botol, dan kaleng, bahkan bumbu siap konsumsi. PT Bulan Sabit hingga saat ini telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai pulau Indonesia. Salah satunya adalah di Kalimantan yang beralamatkan di Jalan Patimura nomor 10 Kota Samarinda. PT Bulan Sabit pertama kali berdiri di Jakarta pada tahun 2010. Yang kedua, 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang dan jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Perencanaan saat produksi juga merupakan panduan pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi seefisien mungkin. Yang kedua ada pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi merupakan proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Hal ini perlu diperhatikan pada tahap ini adalah yang pertama kuantitas dan kualitas produk, yang kedua karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan, yang ketiga jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik, dan yang keempat tempat produksi. Hal ini sangat sederhana atau kompleks karena tergantung pada sifat produksi. Dalam produksi berkelanjutan, semua hal ini otomatis yaitu sangat sederhana, namun dalam bisnis yang memberlakukan pesan pekerjaan ini sangat kompleks. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Dengan pengelolaan anggaran yang baik dan benar, upaya perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Dengan perusahaan-perusahaan manufaktur atau pabrik, kegiatan akan dilakukan dengan lebih efisien dan tingkat keuntungan akan lebih besar apabila manajemen memperhatikan rencana untuk aktivitasnya di masa depan. Yang keempat adalah rencana produksi. Dengan memiliki rencana produksi yang solid, produsen akan lebih mudah mencapai tujuannya, maksimalkan produktivitas, mengurangi dan menghindari pemborosan, menciptakan barang berkualitas dan memuaskan pelanggan. Yang terakhir ada pemantauan stok. Dalam perusahaan manufaktur tentunya lebih banyak yang harus dipertimbangkan, mulai dari mencari bahan mentah, memproses bahan, hingga menjual produk jadi kepada masyarakat. Belum lagi memikirkan tentang perlengkapan dan peralatan yang akan membantu proses kinerja produksi sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Salah satu yang menjadi bagian dari perusahaan manufaktur adalah persediaan barang. Perusahaan manufaktur harus memastikan bahwa persediaan barang selalu update dan selalu tersedia. Hal ini karena perusahaan manufaktur bergantung pada jumlah persediaan yang terdapat di dalam gudang. Selanjutnya ada manajemen persediaan 20 barang yang menggunakan aplikasi Odoo. Pertama, buka di aplikasi Odoo di web, kemudian login dengan email dan password. Jika belum punya akun, bisa dibuat dulu dengan klik don't have an account pada bagian bawah. Yang selanjutnya akan muncul banyak menu seperti gambar di samping. Karena kita membuat persediaan, maka klik pada menu inventory seperti gambar di samping, lalu klik continue. Selanjutnya, kemudian kita isi data berupa nama perusahaan, negara, dan lain-lain seperti gambar di samping. Setelah itu kita klik Start Now di pojok bagian bawah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan klik bagian inventory. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik di configuration bagian warehouse atau gudang. Kita klik gudang PT Bulan Sabit, kemudian muncul seperti gambar di samping dan edit nama gudang menjadi PT Bulan Sabit Cabang Kalimantan, lalu save.
Setelah membuat gudang, kita kembali lagi pada inventory, lalu kita klik bagian produk di atas. Kemudian muncul tampilan seperti ini dan klik create. Setelah kita klik create, kita bisa mulai isi di bagian informasi umum, nama produk kita, tipe produk, harga jual, modal, produk kategori, dan referensi. Contohnya seperti gambar di samping, lalu kita klik inventory. Pada bagian inventory, kita atur mengenai berat produk kita, volume, serta lama waktu pengiriman untuk pelanggan. Setelah itu kita klik save atau simpan. Jika sudah di-save, akan muncul dan tersimpan pada bagian produk. Kemudian dikarenakan kita akan menyiapkan 20 barang persediaan, maka kita harus buat baru lagi dengan cara klik create dan masih menggunakan tahapan yang sama seperti sebelumnya. Berikut ini merupakan 20 barang persediaan PT Bulan Sabit. Kita dapat menambah berapapun yang kita mau dengan cara yang seperti tadi, menggunakan cara yang sama. Bisa dilihat di gambar tersebut ada 20 barang persediaan. Lalu selesai. Yang keempat, ada siklus penjualan tunai dan kredit menggunakan aplikasi Odoo. Pertama, buka aplikasi Odoo di web, kemudian login dengan email dan password. Jika belum punya akun, bisa dibuat dulu dengan klik don't have an account pada bagian bawah. Selanjutnya akan muncul banyak menu seperti ini karena kita akan membuat penjualan. Kita klik pada menu penjualan seperti gambar di samping, lalu lanjutkan. Kemudian kita isi data berupa nama perusahaan, negara, dan lain-lain seperti gambar di samping. Setelah itu kita klik start now atau mulai sekarang di pojok bawah. Setelah itu akan muncul menu seperti ini dan klik bagian sales atau penjualan. Setelah kita klik sales, akan muncul seperti ini. Langsung saja kita buat produk terlebih dahulu dengan mengklik produk yang di atas. Setelah kita klik produk, kita klik create dan kita akan mengisi informasi umum mengenai produk yang akan kita buat. Bisa diisi apa aja sesuai dengan kebutuhan, lalu kita klik save. Kemudian setelah di save, tampilannya akan berubah seperti gambar di samping ya. Di bagian general information ada harganya, ada modalnya, ada nama produknya. Lalu otomatis akan muncul di bagian produk. Kemudian kembali lagi pada menu awal, kita buat customer terlebih dahulu dengan mengklik order, lalu klik customer. Bisa dilihat seperti yang di atas. Setelah itu akan muncul seperti ini, kita klik create untuk membuat customer baru. Nah itu tampilan kalau kita udah mau buat customer ya, kita klik create. Lalu kita isi data customer kita, baik itu individu atau perorangan. Di sini adalah contoh customer individu ya. Kita tulis nama, alamat, nomor HP, email, lalu di save. Data customer tadi sudah tersimpan seperti gambar di samping. Setelah kita buat order dengan cara klik bagian order seperti gambar di samping, kemudian kita klik create. Kita inputkan nama pelanggan kita yang tadi beserta tanggal pembeliannya, syarat pembayarannya selama berapa hari yang di atas itu, dan produk yang dia beli. Dan akan otomatis muncul jumlah tagihan yang harus dia bayar. Setelah itu klik send by email. Jadi kita isi datanya dulu, lalu produknya. Setelah itu kita akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja klik send atau kirim. Setelah kita send, kita klik konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita buat faktur penjualan dengan klik create invoice. Kita klik regular invoice, lalu kita klik lagi create and view invoice. Kalau sudah kita klik create and view invoice, kita klik konfirmasi. Kita klik register payment, setelah itu, lalu kemudian kita pilih cash. Lalu kita klik create payment. Nah, kemudian akan muncul tanda pelunasan karena dilakukan pembayaran tadi secara cash ya, seperti ini. Dan kita klik send and print. Kita klik send and print.
Kemudian ini adalah dokumen faktur bukti penjualan secara cash kepada customer yang telah kita download. Bisa dilihat itu bukti faktur secara cash. Lalu kita buat orderan untuk membayar kredit dengan cara yang hampir sama seperti tadi, dengan cara memasukkan nama pelanggan, tanggal pembeliannya, syarat pembayarannya selama berapa hari, dan produk apa yang ia beli. Lalu kita send by email. Kalau sudah kita isi, akan muncul tampilan seperti ini dan klik send yang ada di gambar ya. Lalu kita klik create invoice, kita klik register payment. Dikarenakan ini transaksi kredit, pelanggan kita hanya membayar setengah saja, yaitu sebesar 10.000. Kita tulis saja di bagian atas, di bagian amount, yaitu dia baru membayar 10.000. Lalu kita klik create payment. Setelah itu muncul faktur seperti ini dan bertuliskan partial, yang berarti belum lunas, dan ada sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh customer kita. Kemudian klik send and print, kemudian muncul gambar di samping dan klik send and print lagi. Kemudian ini adalah dokumen faktur bukti penjualan secara kredit kepada customer yang telah kita download. Di sini jelas bahwa customer kita hanya baru membayar 10.000 dan masih tersisa 10.000 lagi. Dan yang terakhir ada pencatatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Odoo. Pertama, buka aplikasi Odoo di web, kemudian login dengan email dan password. Jika belum punya akun, bisa dibuat dulu dengan klik don't have account pada bagian bawah. Selanjutnya akan muncul banyak menu seperti ini. Karena kita akan melakukan keuangan, maka kita klik pada menu akuntansi seperti gambar di samping, lalu dilanjutkan. Kemudian kita isi data berupa nama perusahaan, negara, dan lain-lain seperti gambar di samping. Setelah itu kita klik start now atau mulai sekarang di pojok bawah. Setelah itu akan muncul nomor seperti ini dan klik bagian akuntansi. Kemudian muncul tampilan seperti ini yang seperti di gambar di layar. Kita klik di bagian pelaporan dan laba rugi yang paling atas. Setelah itu kita pilih file mana yang akan kita unduh, bisa PDF atau Excel. Kan tadi setelah kita klik laporan laba rugi akan muncul gambar seperti ini. Ada PDF dan Excel, kita bisa pilih salah satu, dan di sini saya memilih untuk mengklik Excel. Nah, nanti Excelnya akan otomatis terunduh dan kita bisa langsung mengisi laporan laba rugi dan data keuangannya disesuaikan saja dengan perusahaan. Dan setelah itu bisa di-save. Selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.